Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Ardi Djan Hadinjono MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Romi, kemudian ada Milan Saro, kemudian ada Muhammad Febri Murno Saputro, ada Rosita Amelia, ada Siti Nurhayana Pujijayani, dan yang terakhir ada Tika Yuliana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hacker dan kejahatan komputer. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari hacker. Hacker adalah individu maupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan programming berkaitan dengan sistem komputer dan pemrograman yang berhubungan dengan internet dan digital. Hacker menggunakan teknis yang dimiliki untuk mengeksploitasi dan memanipulasi sistem pertahanan keamanan cyber. Tujuan hacker itu bermacam-macam. Aktivitas yang dilakukannya kebanyakan memberi kerugian seperti meretas perangkat komputer, ponsel, webcam, router, hingga suatu akun. Tentunya tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal yang memiliki nilai pelanggaran. Namun, ada pula nilai keuntungan dari seorang hacker, seperti misalnya digunakan jasa oleh perusahaan untuk melindungi website dan aplikasi perusahaan tersebut. Hacker tidak selalu mengenai pembobolan suatu akses untuk tindakan kejahatan, sebab hacker sendiri memiliki beberapa jenis atau tipe tertentu. Akan tetapi, saat ini banyak yang menyalahgunakan kemampuan yang dimiliki sebagai hacker untuk melakukan tindakan kejahatan. Tujuan hacker adalah mendapat akses tidak sah atau ilegal ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem. Hal inilah yang memberikan nilai kerugian bagi pengguna dan termasuk dalam tindakan cybercrime. Jenis-jenis hacker. Pertama, white hat. White hat adalah jenis hacker yang memanfaatkan kemampuan meretas sistem untuk hal-hal positif. White hat akan membantu mengevaluasi kelemahan dari suatu sistem. Berikut cara mengatasi kelemahan tersebut, supaya sistem atau website bisa terhindar dari serangan hacker lain. Banyak perusahaan yang sengaja menyewa white hat untuk menjaga sistem keamanan jaringan mereka dari black hat hacker. Kedua, grey hat. Grey hat artinya jenis hacker yang netral. Tujuannya memasuki sistem bukan untuk melakukan tindak kejahatan atau memperbaiki celah sistem keamanan, melainkan iseng. Namun, beberapa grey hat biasanya akan menawarkan solusi penanganan celah keamanan untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, red hat. Red hacker adalah hacker yang bertujuan menghentikan serangan malware dari cracker atau black hacker. Hacker ini hampir mirip dengan white hacker. Keempat, blue hat. Blue hat tidak memiliki ilmu cukup dalam bidang hacking. Mereka cenderung meretas untuk membalas dendam dan mencari popularitas di antara para hacker. Kelima, black hat. Black hacker adalah jenis peretas sistem yang paling berbahaya dan familiar. Mereka melakukan aktivitas ilegal untuk menyebarkan malware, mencuri data, merusak sistem, atau mencari popularitas. Kerugian yang disebabkan oleh black hat biasanya memakan biaya yang besar. Keenam, script kiddies. Script kiddies adalah hacker yang tidak memiliki kemampuan meretas dan mengandalkan script yang sudah tersedia di internet. Walau sering diremehkan oleh hacker jenis lain, namun mereka tetap berbahaya dan merugikan sistem yang diretas. Ketujuh, hackfish. Hackfish biasanya menyamar sebagai aktivis supaya bisa mendapatkan akses untuk meretas sistem atau website pemerintah. Data yang berhasil diperoleh akan digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi hingga politik. Ada kalanya mereka juga menyuarakan kritik secara langsung di halaman landing page website pemerintah. Jenis serangan yang dilakukan oleh hacker. Yang pertama, Distributed Denial of Service atau DDoS.
Distributed Denial of Service atau DDoS adalah jenis serangan yang mengarah pada server website. Sebagai permulaan, server website yang terkena serangan DDoS akan dibanjiri traffic sampai overload, sehingga pengunjung tidak bisa mengaksesnya. Setelah berhasil membuat website tidak bisa diakses, hacker akan meluncurkan serangan lainnya berupa session hijacking. Yang kedua, injeksi SQL. Injeksi SQL adalah proses hacking yang dilakukan melalui celah keamanan database sistem. Hacker memodifikasi perintah SQL yang terdapat pada from input aplikasi, sehingga mendapatkan data rahasia. Yang ketiga, phishing. Phishing adalah serangan hacker yang berupaya menjadi sosok yang berwenang untuk mendapatkan akses atau informasi data pribadi korbannya. Caranya beragam. Ada yang membuat website tiruan yang alamatnya mengecoh, ada pun yang menyerupai web aslinya. Ketika Anda mencoba login di sana, maka data Anda langsung dimiliki oleh hacker. Yang keempat, malware. Malicious software atau malware adalah perangkat lunak yang berbahaya. Sengaja dibuat untuk merusak komputer server atau jaringan dari dalam. Biasanya, malware disisipkan dalam tema atau plugin yang tidak melakukan update secara berkala. Yang terakhir, man in the middle. Man in the middle membuat hacker bisa berada di jalur komunikasi website dengan server. Ketika terjadi transfer data antara server dan website, maka hacker akan mengetahui semua informasi di dalamnya. Salah satu jenis serangannya adalah session hijacking. Session hijacking membuat hacker bisa mengendalikan dan mengubah alamat IP komputer Anda menggunakan IP address hacker. Dengan demikian, hacker mendapatkan akses ke server Anda dan bisa mencuri data yang ada. Tips mencegah serangan hacker. Pertama, pasang SSL pada website. Sure Socket Layer atau SSL sangat penting untuk menjaga website Anda dari serangan hacker. Hacker pun tidak akan bisa membobol data penting dalam website yang telah dilindungi SSL. Kepercayaan pengunjung dan performa Search Engine Optimization atau SEO website Anda pun makin bertambah apabila website dipasangi dengan SSL. Kedua, update software dan aplikasi secara berkala. Hacker lebih mudah membobol pertahanan komputer yang memiliki software atau aplikasi versi lama. Oleh karena itu, lakukan update software dan aplikasi di komputer secara berkala, sehingga hacker tidak akan bisa meretas komputer Anda. Ketiga, backup data di cloud. Langkah ini juga diperlukan agar hacker tidak bisa mengakses data di komputer Anda. Namun, Anda harus pintar memilih penyedia layanan cloud yang terpercaya dan memiliki keamanan yang tinggi. Pastikan data Anda telah di-backup secara berkala agar tidak hilang akibat diambil oleh hacker. Keempat, hindari membuka email spam. Hacker juga bisa melancarkan serangannya melalui email. Anda perlu menghindari email yang mencurigakan atau berasal dari penerima yang tidak dikenal. Jika terlanjur membuka emailnya, jangan klik takutan apapun karena berisi malware yang membahayakan komputer Anda. Kelima, gunakan firewall yang bagus. Kemajuan teknologi juga melahirkan beberapa jenis malware yang lebih canggih pula. Hacker pun akan meningkatkan strateginya agar bisa membobol pertahanan jaringan komputer Anda. Alhasil, beberapa software antivirus atau firewall pun tidak bisa mengatasi malware tersebut karena menggunakan versi lama. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa hacker adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan programming yang berkaitan dengan sistem komputer dan pemrograman yang berhubungan dengan internet dan digital. Hacker menggunakan teknik yang dimilikinya untuk mengeksploitasi dan memanipulasi sistem pertahanan keamanan cyber yang mencakup berbagai tujuan seperti meretas perangkat komputer, ponsel, webcam, router, hingga suatu akun.